Nyender santai aja, tidak jadi masalah. Kalau memang sudah tua ya. Kalau yang masih muda tobat kok, jangan kayak gitu. Udah paham Bapak Ibu ya? Jadi ternyata Pak, umur kita itu sebenarnya mulainya dari mana? Yang paling normal-normalnya dari mana kalau kita lari ke hadis Nabi? Ternyata Bapak Ibu, umur kita itu hanya macam segitiga saja Pak. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini lahir mendaki santai di sini, umur berapa pas di tengah ini kira-kira nanti Bapak Ibu. Dan setelah lewat yang di tengah ini, tak ada lagi yang Allah tambah bagi dia, kecuali dikurangi semuanya. Jadi di umur berapa Bapak Ibu? Ternyata setelah dilihat di hadis Nabi dalam hadis Qudsi, idza balagha 'abdi, jika telah sampai umur hambaku itu, kata Allah, arba'ina sanah, 40 tahun. Ada di sini 40 tahun Bapak Ibu. Kalau kita tengok hampir tak ada lagi Pak. Karena wajahnya udah mulai menakut-nakuti ku tengok. Ternyata Pak, apa posisi umur 40 tahun di atas dunia ini? Afaituhu minal balaya, minal junun wal juzam wal waras, kata Nabi. Ternyata Bapak Ibu, umur 40 tahun itu kata Nabi adalah umur manusia yang paling sehat. Jadi Bapak Ibu, cara gaya bicara orang 40 tahun ke bawah ini pun agak aneh-aneh. Kenapa Bapak Ibu tidak macam dulu sekarang? Ini kan karena bawaan umur Pak. Dulu waktu pegawai Pak, wih sombongnya melebihi Fir'aun Pak. Iya Pak. Saya mohon maaf Pak, Fir'aun wajar lah. Bagaimana wajarnya Ustaz? Memang Fir'aun itu Bapak Ibu di masanya dialah yang berkuasa memang. Kita kadang masih di bawah kuasa orang, di perintah-perintah orang, nyampe ke warga sombongnya minta ampun. Saya mohon maaf Bapak Ibu, biasanya orang-orang yang masih belum sampai 50 tahun itu bawaan-bawaan dunia itu masih sangat kental di dalam dirinya. Andai dia pegawai Bapak Ibu, itu selalu akan dia bawa lambang-lambang pegawainya sholat berjamaah. Dulu Pak. Sekarang kenapa tak dibawa itu Bapak Ibu? Enggak. Karena apa? Allah tidak mengizinkan lagi Bapak Ibu. Tak layak lagi itu menempel di badanmu, kata Allah. Akhirnya dengan cara Allah apa? Dibuat ulama lah dulu undang-undang itu dengan para pemimpin kita Bapak Ibu. Kalau udah menjelang 60, buang semuanya, kata negara. Dibuang Pak. Dipensiunkan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang 40 tahun ke bawah atau sebelum 50, itu pertengkarannya Bapak Ibu ngeri-ngeri gitu Bapak Ibu. Karena apa? Dua-duanya masih merasa kuat Bapak Ibu. Andai ada suami istri, pertengkaran mereka ini hebat Pak. Datang si istri, semenjak kita nikah nggak pernah aku bahagia katanya. Ini pertengkaran di bawah 40 tahun biasanya Bapak Ibu. Datang ke suami, kamu kapan kau kembalikan sama orang tuamu, katanya pula Pak. Mau sekarang atau besok, katanya. Wih, dua-duanya saling mengancam Bapak Ibu. Itu kenapa begitu pertengkaran itu Pak? Bawaan umur manusia itu Bapak Ibu. Jadi kalau udah 70 tahun seperti itu pertengkarannya, kira-kira masuk enggak Bapak Ibu? Nenek itu gemetar kakinya, kakek itu gemetar pinggangnya. Bertengkar mereka, itu isinya. Bagaimana kira-kira Pak? Tidak yakin orang melihat pertengkaran itu, betul lah Pak? Wih, tobatlah kata orang, tidak yakin lagi Pak melihatnya itu. Semalam yang saya sampaikan sama ibu-ibu, anda ibu-ibu pergi jalan-jalan di umur 60 tahun ke atas itu, sebenarnya bukan senang kami melihat ibu pergi jalan-jalan kalau udah di atas 60 tahun umur. Kami was-was melihat ibu yang merangkap itu. Takut nanti dipoto bersama terpeleset kakinya, gimana nanti nenek itu di sana pikiran. Makanya Bapak Ibu, 40 tahun itu andai ada, mohon maaf, yang menjadi caleg pas 40 tahun itu Pak. Andai kalah pun 4 kali belum adalah keputusan misalnya gantung diri itu Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, orang setelah nyampe umur 40 tahun itu, kita lihat Rasulullah itu Bapak Ibu bukan kurang sabar lagi hidupnya Pak, tapi diangkat di waktu yang tepat menjadi seorang Rasul itu Bapak Ibu di umur 40 tahun. Kemudian Bapak Ibu kita lihat juga salah satu
Di antara ulama-ulama kita salah satunya Imam Syafi'i. Beliau itu Pak sehat badannya Pak. Tapi di umur 40 tahun itu beliau itu sangat berhati-hati ketika sampai umur 40 tahun. Kemudian di dalam kitab Fawaidul Muhtar dituliskan Bapak Ibu, Imam Syafi'i memutuskan dalam hidupnya di umur 40 tahun memakai tongkat Bapak Ibu. Kenapa rupanya Bapak Ibu? Karena rupanya setelah dia sudah belajar, bukan karena beliau cacat Bapak Ibu, bukan karena beliau berpenyakit. Ternyata kalau Imam Syafi'i telah nyampe di umur 40 tahun itu, beliau itu sangat berhati-hati dalam hidupnya. Sampai ia memakai tongkat padahal kakinya sehat, badannya sehat. Ditanya, "Wahai Imam Syafi'i, kenapa engkau memakai tongkat padahal umur masih 40 tahunan?" Kemudian, "Aku hanya ingin belajar bahwasanya dunia ini bukanlah tempat bersandar," kata beliau Bapak Ibu. Ternyata ada ulama kita kadang pakai tongkat Pak, bukan karena mereka itu cacat Bapak Ibu, tapi mereka ingin menasihati dirinya sendiri melalui dirinya sendiri Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 40 tahun ini mohon maaf, ini adalah mungkin sudah lewat orang tua saya sebahagian. Ini mungkin pembahasannya yang cocok untuk kami-kami yang masih merasa muda lah Bapak Ibu. Tapi kalau kita tengok Bapak Ibu yang hadir hari ini kan rata-rata kalau menurut saya Bapak Ibu udah mendekati 50 ini semua. Di atas itu pula lebih parah lagi rupanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini udah clear Bapak Ibu yang masa-masa sehatnya orang. Itu makanya dulu Bu, saya mohon maaf, kenapa dulu suami kita itu agak latah di luar bawaan umur. Nampak perempuan lain pengen diambil, nampak yang di sana pengen diambil. Coba setelah sekarang dia lututnya udah mulai gemetar berangkat ke masjid. Nampak yang indah-indah itu udah mulai tidak aman, tidak normal lagi pikiran itu. Apa yang dipikirkan? Besok aku mau mati ya Allah. Dulu semua istri orang ingin diambilnya. Itu dulu Bapak Ibu ya. Sekarang saya mohon maaf, kenapa Bapak Ibu tidak mau lagi keakuan itu dimunculkan sekarang? Saya mohon maaf, ibarat hidup Bapak Ibu sudah ada perintah dari Allah, tekan itu punggung hamba itu pak. Akhirnya dulu jalan Bapak gagal dulu. Waktu suatu ini setelah sekarang mulai jalan gitu. Saya mencari uang yang jatuh di jalan Bapak Ibu. Kenapa? Sudah cukup kau sombong kalau apa? Tampar di sini Bapak Ibu. Saya mohon maaf Bapak Ibu. Kan kita ini semua ada masanya Bapak Ibu. Kita ini ada waktunya Pak. Makanya kadang berusaha kita menghadapi orang-orang ini Bapak Ibu. Ini ku tengok, saya tidak tahu orang tua saya yang bertahan ini kan tari rame. Saya tidak tahu ini karena tak kuat lagi jalan ke rumah, saya tidak tahu. Tapi saya mohon maaf, yang sehat-sehat yang Bapak lihat tadi subuh kita sholat Pak, nanti akan ada juga masanya mereka akan merasakan yang Bapak Ibu rasakan hari ini. Kenapa? Rasanya kurang amal dalam hidup ini Bapak Ibu. Kenapa mereka sebagian lari Bapak Ibu? Kan gitu ya, sebenarnya bukan lari. Nasihat untuk menyentuh hati itu belum mantap betul Bapak Ibu. Saya tidak tahu juga orang tua saya yang bertahan ini juga benar-benar ikhlas. Saya tak tahu juga Bapak Ibu ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu, masa itu nanti akan mereka rasakan juga. Cuman kita nanti tunggu tanggal mainnya saja. Kalau tidak sampai di tanggal mainnya tiba-tiba mati, resiko sendiri. Kenapa lalai di atas dunia Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itu umur 40 tahun masa-masa sehatnya. Jadi biasanya pertengkaran orang-orang ini pun selalu menunjukkan keakuan. Kalau bukan mamaku, kalau bukan ayahku, kata dia sama suaminya. Datang pula suami, mohon maaf kalau bertengkar Bapak Ibu di masjid. Umur-umur yang muda ini selalu ingin mementingkan pribadi sendiri, pendapat sendiri-sendiri. Akhirnya mau dia kadang berkelahi dengan pengurus masjid gara-gara keinginan dia tidak ditunaikan. Setelah 60 tahun tidak mau lagi, ngalah bawaannya Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mulai masuk umur Bapak Ibu. Idza balagha 'abdi 50 sana. Nyampe umur manusia ini 50 tahun Bapak Ibu. 51, 52, 53, 54 sampai menjelang 60. Hasabtuhu hisaban yasira. Andai hamba ini beriman kata Allah, bertakwa kepada Allah. Karena mulianya orang yang beriman bertakwa ini punya umur 50 tahun. Ada salah satu keistimewaan bagi mereka. Andai meninggal di antara umur ini, mereka akan mendapat hisab yang ringan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak boleh kita meminta agar cepat mati Bapak Ibu. Ya Allah, matikanlah aku di umur 50 ini. Jangan sampai 60 tahun ya Allah. Tak boleh Bapak Ibu.
Tapi urusan dunianya bagaimana? Menjelang umur 60 tahun itu Bapak Ibu, biasanya urusan-urusan dunia mulai Allah permudah Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, badan kita ini menjelang 60 tahun itu, dulu badan ini putaran engselnya ke kanan, sekarang udah mulai diputar ke kiri. Itulah Bapak Ibu, kenapa orang tua saya pakai kain sarung sekarang, kenapa pakai baju kemeja, kemudian pakai baju koko datang ke masjid. Itu sudah bawa nomor Pak. Celana jin yang dulu itu kemana Bapak Ibu?